Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini menghadirkan sebuah perjumpaan yang sangat menyentuh, yakni seorang penderita kusta datang kepada Yesus dan ia berlutut serta berkata, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Mungkin bagi kita, kisah ini terdengar biasa saja. Tetapi bagi orang-orang pada zaman Yesus, peristiwa ini sangat mengejutkan. Penyakit kusta pada masa itu bukan hanya soal sakit fisik. Orang yang menderita kusta dianggap najis dan harus dijauhkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh tinggal bersama orang lain. Mereka harus hidup terasing. Bahkan ketika ada orang mendekat, mereka harus berteriak, "Najis, najis." Bayangkan penderitaan orang itu. Bukan hanya tubuhnya yang terluka, tetapi juga hatinya. Ia kehilangan relasi, kehilangan tempat dalam masyarakat, kehilangan sentuhan kasih. Ia hidup sendirian, dijauhi dan dipandang hina. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa dirinya tidak lagi berharga. Saudara-saudari, hari ini orang kusta itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia memberanikan diri datang kepada Yesus. Ia melanggar batas-batas yang selama ini memisahkannya dari orang lain. Karena ia percaya bahwa di dalam diri Yesus ada harapan. Kadang manusia baru sungguh mencari Tuhan ketika ia sadar bahwa dirinya tidak mampu lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang kusta itu tidak datang dengan kesombongan. Ia tidak menuntut, ia tidak memaksa Yesus. Ia hanya berkata, "Jika engkau mau." Kalimat itu sederhana tetapi sangat mendalam. Di sana ada iman, ada kerendahan hati, ada penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Seringkali doa kita berbeda. Kita datang kepada Tuhan sambil membawa daftar keinginan. Kita ingin Tuhan segera mengabulkan rencana kita. Kita marah kalau doa tidak dijawab sesuai harapan. Kadang tanpa sadar, kita ingin Tuhan mengikuti kehendak kita. Tetapi orang kusta ini mengajarkan doa yang sejati. "Tuhan, jika engkau mau." Artinya, "Tuhan, aku percaya engkau tahu apa yang terbaik bagiku. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Tuhan, kehendakmu lebih penting daripada kehendakku." Justru karena kerendahan hati itulah mujizat terjadi. Yesus tergerak oleh belas kasih. Injil mengatakan bahwa Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Saudara-saudari, ini bagian yang sangat indah. Orang kusta hampir tidak pernah disentuh siapapun. Mungkin sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani mendekatinya. Tetapi Yesus tidak takut menyentuh luka manusia. Karena kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kenajisan manusia. Seringkali kita merasa seperti orang kusta itu. Bukan karena penyakit fisik, tetapi karena luka batin.
dosa, kegagalan, rasa malu, atau pengalaman hidup yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kadang ada orang yang merasa Tuhan pasti kecewa padaku. Tuhan tidak mungkin masih menerima aku. Aku terlalu jauh jatuh dalam dosa. Tetapi Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menjauh dari orang berdosa yang datang kepadanya dengan rendah hati. Justru ia mendekat, menjamah, dan memulihkan. Yesus tidak berkata kamu terlalu kotor, kamu tidak pantas, kamu terlambat berubah. Tidak, ia berkata aku mau, jadilah tahir. Saudara-saudari terkasih, mungkin hari ini yang perlu disembuhkan bukan tubuh kita, tetapi hati kita. Ada hati yang lelah, ada hati yang terluka, ada relasi keluarga yang retak, ada dosa yang diam-diam terus dipelihara, ada rasa kecewa yang belum sembuh. Tuhan hari ini mengundang kita datang kepadanya tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Datanglah seperti orang kusta itu, jujur, rendah hati, dan percaya. Karena Tuhan tidak pernah lelah menerima orang yang mau kembali kepadanya. Mungkin mujizat terbesar bukan selalu kesembuhan fisik, tetapi ketika hati kita dipulihkan, ketika hidup kita disentuh kembali oleh kasih Tuhan. Dan satu hal yang menarik, setelah disembuhkan, orang itu tidak lagi hidup terasing. Ia dipulihkan kembali ke dalam kehidupan bersama. Artinya kasih Tuhan bukan hanya menyembuhkan pribadi kita, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan sesama. Saudara-saudari, semoga hari ini kita berani datang kepada Tuhan dengan segala luka dan kelemahan kita sambil berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat memulihkan aku. Semoga kita juga belajar menjadi seperti Yesus, bukan menjauh dari orang yang terluka, tetapi berani mendekat, menyentuh, dan membawa harapan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.